sebelum dirapikan, tolong dirapikan, kasih masuk ya. Untuk perapian sampah-sampah yang di meja tolong dibersihkan demi kenyamanan bersama untuk belajar. Abdul Aziz, Abdul Rahman, Rahmat, Aruf, Junia. Hadir, Pak. Jadi ada yang dipanggil. Ya, terima kasih. Semoga yang sakit cepat sembuh. Terus yang malas-malas masuk menjadi rajin masuk. Amin. Berikutnya kita mengingat kembali materi minggu lalu, bidang antariksa. Tata surya itu apa? Tata surya? Tata surya. Ada yang tahu? Tata surya. Ada yang tahu pengertiannya? Jadi minggu lalu kita belajar tata surya dan sekalian membuat produk. Kali ini sebelum kita lanjut untuk berikutnya diskusi masalah hasil proyek kalian, kita kuis dulu. Sebelumnya kita memberi semangat. SMK bisa. SMK bisa. Silakan kalian masuk. Pengapakan singkong bodoh Pak? Ya kan? Sudah? Pak. Wes. Semua dari yang lain gimana? Oke.
mempersiapkan hasil kerja kalian untuk proyek. Di sini kelompok 1 silahkan maju ke depan. Silakan. Ayo semua maju ke depan kelompok 1. Teman-temannya 2 orang pegang, dibuka. Selamat pagi teman-teman. Di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang planet-planet di tata surya. Planet yang pertama yang paling dekat sama matahari yaitu Merkurius. Ini adalah planet pertama yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya kita. Kemudian ada planet kedua setelah Merkurius yaitu Venus. 1 hari Venus lebih lama dari 1 hari sebelumnya. Kemudian planet yang ketiga adalah planet yang kita tempati yaitu Bumi. Bumi dulu dipercaya sebagai pusat alam semesta hingga dibantah oleh Galileo Galilei. Yang berikutnya setelah planet Bumi ada planet Mars. Mars memiliki 2 bulan dan merupakan planet terestrial terakhir setelah Merkurius, Venus, dan Bumi. Yang berikutnya ada planet Jupiter. Bintik merah raksasa yang terlihat di Jupiter adalah badai yang sudah berlangsung setidaknya selama 350 tahun besarnya. Bisa cukup untuk menampung 3 planet seukuran Bumi. Setelah Jupiter, di sini ada planet Saturnus. Orbit Saturnus mengelilingi matahari adalah setiap 29,4 tahun Bumi. Selanjutnya ada lagi Uranus. Uranus memiliki suhu terendah dari semua planet dengan suhu atmosfer minimum 224 derajat Celcius. Setelah itu ada lagi planet Neptunus. 1 tahun di Neptunus sama dengan 165 tahun di Bumi. Kemudian ada fakta menarik, Pluto tidak lagi dianggap planet sejak 2006. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya. Mungkin saya bisa menjawab. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada banyak salahnya, saya sebagai pembaca minta maaf dan sebesar-besarnya. Selamat pagi. Jangan ditutup dulu. Ada pertanyaan? Jarak antara matahari ke bumi yaitu 149 juta kilometer. Gimana? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dikumpul di sini.
Dan tugas LKPD yang paling pokoknya juga dipenuhi. Tolong, yang baik. Berikutnya kelompok 2. Silakan pada sini. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kita Pagi. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang lapisan matahari. Pengertian matahari. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi dengan jarak rata-rata 1409 matahari serta kegelapan dua planet yang sudah diketahui atau ditemukan oleh manusia. Membentuk tata surya, matahari dikategorikan sebagai bintang kecil jenis G. Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak berbentuk bulat betul. Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil, lebih pendek. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari bumi dan 3 lapis bodin, masing-masing fotosfer, kronosfer, dan korona. Untuk terus bersinar, matahari yang terdiri dari gas panas menukar zat hidrogen dengan zat hidrogen melalui reaksi fusi nuklir pada kadar 600 juta. Dengan itu, perjalanan 4 juta tahun masa setiap saat. Matahari dipercayai terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu. Kepadatannya massa matahari adalah 1,41 berbanding massa air. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan bumi yang dikenal sebagai konstan surya menyamai 1,370 watt per meter persegi setiap saat. Matahari sebagai pusat tata surya merupakan bintang generasi kedua. Material dari matahari terbentuk dari ledakan bintang generasi pertama seperti yang diyakini oleh ilmuwan. Bahwasanya alam semesta ini terbentuk oleh ledakan Big Bang sekitar 14 juta tahun lalu. Ya. Lanjut kalau belum selesai. Jarak matahari dengan bumi dengan rotasi ilmiah. Jarak matahari ke bumi adalah 93 juta mil. Jarak ini memakai sebagai satuan astronomi satu satuan astronomi atau astronomical unit atau AU adalah 93 juta mil, sama dengan 140 juta kilometer. Dibandingkan dengan bumi, diameter matahari kira-kira 112 kali diameter bumi. Gaya tarik matahari kira-kira 30 kali gaya tarik bumi. Cahaya matahari menempuh masa 8 menit untuk sampai ke bumi, dan cahaya matahari yang terang ini dapat mengakibatkan siapapun yang memandang terus kepada matahari menjadi buta. Suhu permukaan matahari. Menurut perhitungan
di permukaan matahari sekitar 600 Celcius. Namun ada juga yang menyebutkan suhu permukaan sekitar 5.500 Celcius. Jenis batuan atau logam apapun yang ada di bumi ini akan terlibat pada suhu setinggi itu. Temperatur tertinggi terletak di bagian tengahnya yang diperkirakan tidak kurang dari 20 juta derajat Celcius. Namun disebutkan juga kalau suhu pada intinya 15 juta derajat Celcius. Ada pula yang menyebutkan temperatur di inti matahari kira-kira sekitar 13.889 Celcius. Menurut J.R. Menier, panas matahari berasal dari batu meteor yang berjatuhan dengan kecepatan tinggi pada permukaan matahari. Sedangkan menurut teori kontraksi Helmholtz, panas itu berasal dari menyusutnya bola gas. Ahli lain, Dr. Gold menyatakan bahwa panas tersebut berasal dari reaksi termoklir yang juga disebut reaksi hidrogen helium sintetis. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan bertanya. Angkat tangan yang mau bertanya. Ya. Berdiri. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa nama lapisan matahari terdalam? Apa lapisan matahari yang terdalam? Inti dalam bumi. Lapisan bagian dalam matahari adalah disebut inti core, bagian yang bersuhu 14 juta Celcius, di mana terjadi reaksi nuklir yang menghasilkan energi sangat besar. Terima kasih. Kita apresiasi dulu kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami, terima kasih. Berikutnya, kelompok berikutnya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita mengenai tentang matahari pusat tata surya. Mengapa matahari disebut pusat tata surya? Karena matahari menjadi pusat tata surya yaitu karena gravitasinya mampu menyatukan tata suryanya dan yang juga mengelilingi matahari. Satelit tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Kedua, asteroid. Asteroid merupakan benda yang memiliki pergerakan sama seperti planet, yakni mengelilingi matahari dengan arah revolusi yang sama. Ketiga, komet. Komet adalah benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. 4. Planet adalah bagian dari tata surya yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet memiliki ukuran yang lebih besar daripada anggota tata surya lain seperti komet. Matahari merupakan pusat dari tata surya di alam semesta ini. Matahari memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan planet yang mengelilinginya. Diameter matahari sekitar 1.392.000
2.684 km, sekitar 109 kali diameter bumi. Di dalam planet ada beberapa, yaitu pertama Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224.007 hari. Bumi Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan kecantikan dalam mitologi Romawi. Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Jika dilihat dari kejauhan, planet ini tampak berwarna merah. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya. Merkurius planet terkecil dan juga planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Saturnus, planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Uranus merupakan planet ke-7 dari matahari dalam sistem tata surya. Jarak rata-rata Uranus dari matahari adalah 2.870 juta kilometer. Neptunus adalah planet yang memiliki julukan sebagai planet biru karena memiliki atmosfer yang terdiri dari helium serta hidrogen. Oke. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tugas ini, hasil dari tugas ini kalian bawa ke kelas lalu tempel di ruangan. Ya. Nanti pertemuan berikutnya Bapak mau lihat. Oke, dari tata surya ini, planet-planet ini, mengapa ada planet? Ya. Mengapa terjadi banyak planet? Mengapa terjadi matahari? Ya kan? Itu ada beberapa teori tentang asal-usul matahari. Matahari awalnya ada teori mengatakan pada awalnya matahari adalah bintang kembar. Bintang kembar tersebut berbenturan sehingga pecahannya menjadi galaksi-galaksi. Sampai ada juga galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti yang kita tempati. Matahari juga menjadi matahari yang satu menjadi pusat peredaran, dengan matahari yang pecah menjadi planet-planet. Itu memerlukan proses berjuta-juta tahun. Ada juga teori tentang kabut. Ya, kalau kalian cari di Google sekarang itu banyak. Kalau cari di buku sekarang begitu susah carinya, tinggal kalian buka internet, cari tentang teori kabut. Ya, bisa kalian cari teori tentang awal mula tata surya dan akhir dari tata surya. Karena tata surya ada awalnya juga ada teori tentang nanti akhir tata surya. Orang mengatakan kalau di teori agama itu kiamat. Ya, ada beberapa teori dari akhir tata surya. Ada misalkan di bumi ada dua tenaga eksogen dan endogen yang ada di bumi, tenaga dari dalam bumi dan luar bumi. Suatu saat salah satu tenaga itu hilang, akan terjadi misalkan tenaga eksogen yang menekan bumi itu akan hilang sehingga bumi akan pecah. Atau dari kedua tentang berkurangnya
gravitasi matahari, sehingga perputaran planet-planet akan berubah, sehingga planet bergeser dari jalur lintasan, sehingga suatu saat semua planet akan bertabrakan. Itu yang dinamakan dengan kiamat, ya. Kiamat toh? Yang jelas teori kiamat itu ada. Kalau menurut agama, semua agama mengatakan kiamat juga ada, ya kan? Nggak usah takut untuk hari kiamat. Yang ditakuti besok mau makan apa, ya kan? Nah, tugas tes untuk hari ini saya berikan, ya, untuk akhir dari materi ini saya berikan tugas. Tapi sebelumnya saya mau bertanya begini: dengan adanya model pembelajaran seperti ini, dengan model pembelajaran seperti biasanya di kelas, masih menyenangkan yang mana? Yang benar? Alasannya apa? Lebih seru. Selanjutnya, setelah pelajaran IPAS, maunya seperti ini atau di kelas? Oke, terima kasih. Di sini saya akan kasih tugas untuk penilaian, dan nanti setelah selesai LKPD yang kemarin saya berikan, karena sudah diisi sekalian, sudah diisi semuanya, dikumpul. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis semua untuk penilaian. Dan nanti ada namanya ujian, ya, ujian semester. Diambil juga nilainya, tapi nilai 60% dari pertama kita masuk awal pelajaran bab pertama sampai sekarang. Ini tugas yang kalian kerjakan. Jadi tugas kalian bisa kerjakan ini untuk nilai hari ini. Penilaian hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, ya, minggu depan di tempat ini juga kita akan membahas tentang lapisan bumi. Ingat, tentang lapisan bumi. Jadi bumi, lapisan bumi, kenapa terjadi gempa, bencana, itu kita akan bahas pertemuan berikutnya. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya semoga banyak yang hadir. Untuk menutup pelajaran di sini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai.